Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Apri Edi Wibowo. Saya mengajar di kelas 6 SDN 01 Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 6. Tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran keempat. Adapun kartu ujian saya, ini. Kemudian formulir pendaftaran uji kompetensi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Pak. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sudah pada makan belum ini? Sudah. Oke, sudah. Oke, Bapak cek sinyal dulu ya. Suaranya Pak Apri jelas? Jelas. Oke. Gambarnya Pak Apri juga jelas? Jelas. Oke, bagus. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin Cantik. Oke, Pak. Mari teman-teman kita berdoa untuk memulai Zoom pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan doa kita tadi, kita diberi kelancaran, kemudahan ketika kita sedang belajar. Amin. Amin. Oke, Bapak cek kehadiran dulu ya. Gatra masuk? Masuk. Oke. Cantik? Hadir. Oke. Vina? Hadir. Yuda? Hadir. Faiz? Hadir, Pak. Cinta? Ya, Cinta. Hadir, Pak. Khori? Hadir, Pak. Ini kok Khori sama Cinta ini kok lemes? Sudah makan belum kalian berdua? Sudah, Pak. Sudah. Senyum dulu dong. Mana senyumnya? Iya. Oke. Kita nyanyi dulu yuk biar semangat. Iya, Pak. Oke, Pak. Bapak share sound dulu. Oke, kita mulai. Lagunya dari Sabang sampai Merauke dengan menggunakan gerakan biar lebih semangat. Oke. Iya, Pak. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji berjanji menghadap tanah airku, tanah airku Indonesia. Anak-anak. Ya. Pada semangat semua. Oke. Kalian ingat nggak materi yang kemarin kita telah pelajari materi apa? Komponen rangkaian listrik. Di komponen rangkaian listrik itu kan ada kabel, ada lampu, ada saklar, kemudian ada baterai. Ya enggak? Kira-kira masih ingat nggak fungsi dari masing-masing komponen? Fungsi dari baterai apa?
sumber energi listrik. Sumber energi listrik, Pak. Kemudian Sumber energi listrik. kalau fungsi dari kabel, Mengatur arus untuk menyalurkan aliran listrik. kalau fungsi dari saklar, Menyalakan listrik. oke. Yang terakhir fungsi dari lampu, Mengubah energi listrik menjadi cahaya. Ya. oke. Nah, hari ini kita akan belajar kewajiban mentaati rambu lalu lintas dan kosakata baku dan tidak baku. Gitu. Sudah siap anak-anak? Siap. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, muatan pelajarannya, PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, Ananda dapat menyimpulkan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, Ananda dapat menemukan kosakata baku dan tidak baku dalam teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, Ananda dapat menyajikan hasil analisis tanggung jawab melaksanakan kewajiban pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang terakhir, Anda dapat memperbaiki kosakata tidak baku dalam teks bacaan dengan benar. Oke, sekarang Pak Apri tanya, masih ingat nggak? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, sebelum kita belajar hak kewajiban, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, bisa anak-anak? Pak. Siapa? Oke, sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Nah, semangat. Oke, sekali lagi yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, semangat. Oke. Oke, hak. Tahu nggak itu artinya hak? Tahu. Apa itu hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Miliki dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, benar. Nah, contohnya apa ya hak itu? Mendapatkan kasih sayang dari orang Tua dan mendapatkan kasih. Oke, kemudian kewajiban. Tahu nggak kewajiban? Kewajiban Tahu. adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, gitu. Oke, benar. Contohnya kewajiban. Mengerjakan PR, Mengerjakan membantu PR. orang tua. Bagus, bagus. mengumpulkan tugas. Mentaati rambu lalu lintas adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Nah, nih, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lalu lintas saat sedang di jalan? Pernah. Sudah pernah? Oke. Pernah. Bentuknya seperti apa? Ada yang segitiga. Ada yang rata, ada yang bundar. Iya. Bentuknya beda-beda ya. Iya. Pak. Oke. Jika sedang berada di jalan, rambu-rambu lalu lintas sering terlihat dengan informasi atau petunjuk untuk pengguna jalan. Dengan informasi tersebut, dapat membantu pengguna jalan saat berkendara. Lalu, apakah kamu sudah memahami apa saja arti rambu lalu lintas? Sudah tahu belum artinya rambu-rambu lalu lintas itu apa Ada aja? yang tahu, ada yang belum. Pak. Ada yang tahu enggak? Oke. Pak. Habis ini kita akan pelajari semua. Yuk kita simak penjelasan di sini. Oke, sudah nampak anak-anak? Sudah. Yang pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan sangat penting untuk selalu diperhatikan oleh pengguna jalan.
Tujuannya agar memberi peringatan akan adanya potensi bahaya. Ciri rambu ini yaitu memiliki warna dasar kuning, warna hitam di garis tepi, warna lambang, huruf, dan angka. Jadi ada yang lambang, ada yang huruf, ada yang angka. Jadi macam-macam. Nah, gambar yang pertama ini gambar apa ini? 3 panah melingkar. 3 panah melingkar. Coba cantik dibaca. 3 panah melingkar merupakan rambu peringatan yang menandakan adanya persimpangan atau bundaran, sehingga pengendara harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan berkendara. Ya, benar sekali. Yang kedua, ini ada rambu peringatan tanda seru. Nah, ini biasanya memberikan kewaspadaan ke pengendara agar lebih hati-hati saat memasuki suatu jalur. Jadi ini ada gambar apa nih? Pentung. Tanda pentung, ya? Pak. Tanda seru ya. Nah, berikutnya ini rambu petunjuk. Pernah nggak lihat kayak ini? Rambu-rambu contohnya kayak gini. Pernah, Pak. Nah, Pak. rambu petunjuk merupakan jenis rambu yang menandakan petunjuk arah, sehingga pengendara tidak tersesat. Rambu petunjuk biasanya memiliki gambar yang variatif, sehingga sangat terlihat unik dan keren. Setidaknya ada beberapa rambu petunjuk yang sering ditemukan di jalan. Ini ada gambar tempat tidur, tapi ini ada plusnya. Ya enggak? Itu tanda rumah sakit. Itu Nah, tanda ini mendekati rumah sakit, Pak. Iya, Benar nggak, Pak? ada rumah sakit di depannya itu, di depan jalan mungkin ada rumah sakit. Oke. Berikutnya itu ada gambar apa ini? Tahu nggak ini gambar apa? Tanda pom bensin. Nah, jadi Bensin, Pak. itu jadi petunjuk yang tepat untuk pengendara yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Kemudian Ya. berikutnya, ini ada gambar apa ini? Bus. Nah, gambar bis. Sama tulisan stop. Nah, ini tanda bus biasanya menandakan Nggak tempat boleh lewat. berhentinya bus atau tempat Halte. mencari penumpang. Iya, biasanya di halte Ya. itu. Yang ketiga, tuh. Coba Perintah. cantik, coba Cinta dibaca ini. Rambu perintah biasanya memiliki papan yang berwarna biru bulat atau bundar dan pada bagian lambangnya biasanya berwarna putih. Ini dia beberapa rambu perintah yang sering ditemukan dan harus dipahami perintahnya dengan baik. Berikutnya itu rambu larangan. Nah, ini sering banget ini berada di pinggir jalan ya ini ya. Rambu larangan adalah rambu-rambu lalu lintas yang melarang para pengendara untuk melakukan suatu hal, dan rambu larangan biasanya dibuat dengan warna merah yang dikombinasikan hitam. Sedangkan latarnya biasanya menggunakan warna putih. Berikut ini adalah beberapa rambu larangan yang sering kita temukan di jalan. Yang pertama ini apa? Stop, tanda stop. Stop, tanda stop. Tanda stop itu apa, Yuda? Apabila ada melihat tanda stop dengan lantar yang berwarna merah, maka dilarang untuk melanjutkan atau berkendara pada sudut jalur. Suatu jalur. Oke. Berikutnya itu ada tanda S. Tapi tanda S-nya ini diapakan? Disilang. Tanda S biasanya menandakan stop atau berhenti. Sedangkan tanda S dicoret, ya kan? Dicoret, tanda S-nya dicoret menandakan jangan berhenti. Jadi tidak boleh berhenti. Berikutnya ini apa? Coba. Strip. Ya, strip. Strip adalah rambu yang melarang pengguna jalan untuk masuk ke suatu tempat, dan larangan ini berlaku buat pengendara atau pejalan kaki. Oke. Kemudian ini sering banget juga ya di pinggir jalan ya, tanda seperti ini ya. Ini P tapi dicoret.
Ya nggak? Nggak boleh parkir. Nah, ini nggak boleh Dilarang parkir. parkir. Kenapa nggak boleh Tidak parkir di boleh area tersebut? Kenapa? Tahu nggak? Menghindarkan kemacetan akibat Iya. adanya parkir liar. Iya, biasanya di situ itu jalannya rame. Kalau misalkan pada parkir di situ, itu biasanya menimbulkan kemacetan. Kemacetan. Jadi dicoret. Jadi tidak boleh parkir. Parkir. Oke. Nah, berikutnya kita akan pelajari ini. Apa itu kosakata baku dan tidak baku? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. PUEBI. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, berikutnya nih. Ini fungsi kata baku yang pertama. Kata baku dapat digunakan sebagai pemersatu kelompok atau masyarakat daerah. Yang kedua, kata baku dapat menjadi pembeda antara masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, kata baku dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui benar atau tidaknya bahasa seseorang. Oke. Bapak akan buat kelompok untuk mengerjakan tugas di LKPD. Sudah dapat LKPD semua? Yang ini? Sudah. Mana LKPD-nya? Ini Pak. Pak. Oke. Ini Pak. Sudah dapat semua ya? Sudah Pak. Oke. Oke, jadi Pak Apri buat kelompok ya. Kelompok 1 nanti Cantik, Vina, Gatra. Kelompok 2 Hori, Cinta, Yuda, Faiz. Oke. Nah, ini enaknya nama kelompok ini diganti nama apa? Kalau kelompok 1 enaknya kalau misalkan kita pakai binatang tapi dengan menggunakan bahasa Inggris gimana? Iya, Pak. Ya. Oke, kelompok 1 diganti kelompok apa ini? Butterfly. Butterfly. Oke, kelompok 1 butterfly ya. Kelompok 2 Lion. lion. Oke. Jadi ini kelompok butterfly dan kelompok lion. Oke, sip. Nah, masing-masing kelompok ini pasti ada nanti ketuanya. Nah, tugas ketua itu nanti itu memimpin jalannya diskusi kelompok nanti. Kemudian yang kedua, mempresentasikan hasil pekerjaannya. Pekerjaan apa? Pekerjaan kelompok. Kayak gitu. Oke, untuk kelompok butterfly, ketuanya siapa yang mau jadi ketua? Saya, Pak. Oke, cantik. Siap. Iya. Sip. Untuk kelompok lion, siapa yang mau jadi ketua? Saya Pak. Oke, Faiz. Oke. Bacakan petunjuk mengerjakannya dulu. Yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, bacalah teks bacaan rambu lalu lintas dengan teliti. Kemudian yang ketiga, jawablah pertanyaan dengan benar. Yang keempat, diskusikan pertanyaan dengan teman sekelompok. Yang kelima, bertanyalah pada gurumu apabila masih belum paham. Oke. Bapak masukkan ke dalam breakout room dulu ya. Oke. Oke. Ya, Pak. Nanti ketika ada tulisan join, nanti kalian bisa join. Ya. Sudah ada tulisan join? Sudah, Pak. Oke, silahkan masuk ke
ruang masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Dibaca dulu yuk. Ya, Pak. Rambu lalu lintas. Nah, dibaca dibatin aja. Ya, Ya. iya Pak. Ya Pak. Ini langsung dikerjakan. Oke, sudah selesai bacanya? Udah. Oke, nah itu kan ada 4 pertanyaan tuh. Ya. Yang pertama, mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Bentar, Pak. Kenapa? Ayo didiskusikan dulu sama teman-temannya. Iya. Ya, Pak. Mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Apa nah? Agar tidak terjadi kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan. Benar, Dan agar tertib. Oh iya. Oh ya. Pakai bahasa Indonesia ya. 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 Dicatat ya, Terang. Dicatat, Gatra ditulis ya. Tadi kenapa tadi? Ya, Pak. Mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Kenapa tadi Gatra? Jawabannya? Agar tidak terjadi kecelakaan dan agar tertib. Oke, siap. Silakan ditulis. Oke. Pertanyaan nomor 2. Apakah masyarakat sudah tertib terhadap rambu lalu lintas? Yang sudah ada yang belum ya? Iya, cantik. Bapak ke kelompok layang dulu ya. Dilanjutkan Pak. diskusinya ya. Ya. Ya, oke. Oke, sudah dibaca bacaannya? Sudah, Pak. Oke. Sudah berdiskusi belum? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti ini Ya, Pak. belum dikerjakan soal-soalnya. Belum. Belum, Pak. Coba nomor 1 itu. Soalnya apa? Mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Kenapa coba? Coba ketuanya Faiz ya? Ya, Pak. Coba didiskusikan dulu sama teman sekelompok. Ya, Pak. Ditanyakan. Nomor 1 dibaca dulu. Mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Oke, coba Khori, Cinta tahu nggak? Itu didiskusikan. Untuk mengatur pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak terjadi kecelakaan dan kelancaran lalu lintas terjamin. Kira-kira bener nggak itu Faiz sama Yuda? Benar, Pak. Oke, kalau misalkan kalian rasa benar, bisa ditulis di buku. Ya, Pak. Sudah ditulis nomor 1. Sudah, Pak. Coba nomor 2, Khori. Soalnya dibaca, ayo. Kemudian didiskusikan sama teman-teman. Apakah masyarakat sudah tertib terhadap rambu lalu lintas? Coba, sudah belum kira-kira? Coba tanyakan sama temanmu. Tanyakan Ada sama yang Yuda. Belum, Pak. Oke. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya udah, ditulis. Coba dibaca soalnya Yuda nomor 3. Mana dapat yang terjadi jika tidak mematuhi rambu lalu lintas? Oke. Kira-kira apa saja dampak yang terjadi? Cinta tahu nggak apa saja? Yang pertama mungkin ada beberapa ya, paling ya dampaknya. Jadi Kecelakaan. kan orang lain akan jadi kemacetan. Oke, tadi Faiz bilang akan terjadi kecelakaan. Kemudian Cinta akan jadi kemacetan. Nah, itu ditulis. Kemudian nanti bisa dipresentasikan. Oke, Bapak pindah ke kelompok butterfly dulu ya. Ya, Pak. Dilanjutkan diskusinya. Semangat anak-anak. Ya, Pak. Pak. Pak Apri. Halo. Apri. Halo. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 3, Pak. Oh ya.
Nomor Pak. 3. Bagaimana dampak yang Bagaimana terjadi jika dampak- tidak Dampak yang terjadi jika tidak Soal nomor 3, Tra. mengetahui rambu lalu lintas. Bagaimana dampak yang terjadi jika tidak mengetahui rambu lalu lintas? Oke, kira-kira apa aja dampak yang terjadi? Akan terjadi kecelakaan dan kemacetan, akan Terus? membahayakan orang lain. Terus kira-kira apa lagi, Cantik? Selain itu, ada lagi nggak? Tadi Kalau Gatra tadi apa, Gatra? Jawabannya. Pendapatmu apa? Kalau tadi akan terjadi kecelakaan dan kemacetan, akan terjadi mencelakakan orang lain. Oke. Ya. Terus kalau Cantik, kira-kira pendapatmu apa? Apa yang terjadi? Dampak apa yang terjadi? sama Pak kayak Gatra. Oh, udah benar itu. Iya Pak. Oh ya udah, ditulis. Oh ya, tulis ayo. Oke, sekarang nomor 4. Oke. Kosakata baku dan tidak baku. Temukan kosakata tidak baku dalam teks. Kemudian perbaiki. Ya, coba dicari tadi. Cinta udah nemu berapa kosakata bakunya yang Aku tidak baku? udah nemu 2. 2. Oke, apa aja? Udah nemu bermanfaat yang kosakata tidak baku. Kosakata bakunya bermanfaat. Terus sama kosakata tidak bakunya ditemuin, kosakata bakunya ditemukan. Oke, Gatra? Ada yang lain nggak, Gatra atau Vina? Nemu yang lain nggak? Ada Pak. Oh, nemu. Sudah ketemu? Sudah Pak. Oh ya. Oh, sudah. Oh ya. Iya, Iya, Nah, itu soal teks. kosakata tidak baku. Iya. Oh. Ya, Kosakata ya. bakunya sudah. Oh ya. Kalau Gatra, selain itu ada lagi nggak, Gatra? Melihat. Masih di Ada mute. lagi Pak. Ada lagi nggak, Gatra? Melihat dan melihat. Melihat. Oh, ngelihat. dan- Oh, ngelihat. Melihat. Dan nanti jadi kata bakunya melihat gitu. melihat. Ya. Ditemuin. Kata Ditemuin. kosakata bakunya ditemukan. Oke, silakan ditulis. Oke. Ini Pak. Habis ini kita tulis. presentasi ya di room utama ya. Dilanjutkan Ya. diskusinya, Bapak ke kelompok Lion tuh. Oke. Ya Pak. Oke, sudah selesai. Sudah Pak. Oke, bagus sekali. Oke, sambil menunggu teman yang kelompok butterfly tadi selesai, tadi masih kurang sedikit. Habis ini kita presentasikan ya. Sudah selesai. Bagus. Habis ini kita presentasikan ya. Nanti kita ke room utama. Oke. Ya Bapak keluar close. Nanti kalau misalkan ada keluar nanti jadi masuk ke room utama nanti diklik ya. Oke. Halo, udah masuk ke room utama semua ya? Oh ya, oke, udah semua. Sudah. Nih. Sudah selesai semua. Apa? Sudah Pak. Sebelum kita melakukan presentasi, kita tepuk semangat lagi yuk. Oke, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Oke. Oke. Kelompok butterfly, kelompok lion. Sudah selesai semua? Sudah. Yang presentasi pertama, coba Pak Apri ingin kelompok butterfly. Ketuanya tadi Oke, siapa? Pak. Cantik ya? Oke. Ya. Silahkan Cantik. Oke. Ayo berdiskusi ya Pak. Ya. Soal nomor 1. Mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Jawaban kelompok butterfly.
agar tidak terjadi kecelakaan dan agar tertib. Soal nomor 2, apakah masyarakat sudah tertib terhadap rambu lalu lintas? Jawaban butterfly kelompok ada yang sudah, ada yang belum. Soal 3, bagaimana dampak yang terjadi jika tidak mematuhi rambu lalu lintas? Jawaban, akan terjadi kecelakaan, akan terjadi kemacetan, akan membahayakan orang. Orang Terus lain. nomor 4, tabel kosakata tidak baku dan baku. Kosakata tidak baku nomor 1, bermanfaat. Kosakata bakunya bermanfaat. Nomor 2, sistem. Kosakata tidak bakunya. Kosakata bakunya sistem. Nomor 3, kosakata tidak baku melihat. Kosakata bakunya melihat. Nomor 4, kosakata tidak baku ditemuin. Kosakata baku ditemukan. Nomor 5, kosakata tidak baku udah. Kosakata baku sudah. Itu, Pak. Oke, bagus sekali. Kira-kira dari kelompok Lion, kira-kira ada yang keliru nggak dari jawabannya kelompok Butterfly? Enggak, Pak. Sudah benar kah? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Butterfly. Ya. Berikutnya kelompok Lion. Yang jadi ketua tadi Faiz ya? Oke, silakan Ya, Faiz. Pak. 1, mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Untuk mengatur pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak terjadi kecelakaan dan kelancaran lalu lintas terjamin. Tepuk tangan dulu buat Faiz. Kita bahas bareng-bareng ya. Ya, Pak. Soal yang pertama. Mengapa lampu lalu lintas harus dibuat? Agar apa tadi? Agar tidak terjadi kecelakaan dan agar tertib. Untuk Oke, mengatur pergerakan Pergerakan apa, Faiz? kendaraan, Pak. Oke, jadi biar tertata dengan tertib ya. Jadi nggak seenaknya sendiri ya. Oke, bagus. Ya. Yang nomor 2, apakah masyarakat sudah tertib terhadap rambu lalu lintas? Ada yang sudah dan ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi belum semua itu sudah tertib lalu lintas. Tapi ingat, biasanya itu ada Pak Polisi. Yaitu tugasnya Ya. mengatur lalu lintas. Jadi ketika ada yang melanggar, nanti semprit Pak Polisi, nanti bisa kena tilang. Gitu. Yang ketiga, bagaimana dampak yang terjadi jika tidak mematuhi rambu lalu lintas? Akan terjadi kecelakaan. Oke, akan terjadi kecelakaan, apalagi? Akan terjadi kemacetan. Oke, akan terjadi kemacetan juga benar. Benar, Gatra. Akan Membahayakan orang lain. Oke, akan Berlintas. membahayakan orang lain ya. Oke, bagus. Yang keempat, temukan kosakata tidak baku dalam teks, kemudian perbaiki. Yang pertama tadi, udah, tidak bakunya. Kata yang baku apa? Sudah. Kemudian yang kedua, apa kira-kira? Ngelihat. Yang baku apa? Melihat. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Ditemuin. Ditemuin. Kata bakunya apa? Ditemukan. Ditemukan. Kemudian kosakata tidak bakunya tadi ada sistem. Yang benar apa? Sistem. Terus kemudian apa lagi yang belum disebutkan? Bermanfaat.
bermanfaat. Oke, yang benar apa? Bermanfaat. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus. Oke, rangkuman pada pembelajaran hari ini atau kesimpulan. Yang pertama, kita tadi telah belajar apa aja? Rambu lalu lintas, Rambu lalu lintas. Kemudian apa lagi? hak dan kewajiban, Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? arti-arti rambu lalu lintas. Arti-arti rambu Arti lalu lam- lintas. Oke, arti lambang rambu lalu lintas. Terus apa lagi? Ya. Kosa kata baku Oh, kosakata dan bagus dan tidak bagus. Dan kosakata bagus dan sekali. baku. Oke, ini nanti Bapak akan kirimkan link mengerjakan soal evaluasi. Nanti Bapak kirim di grup ya linknya ya. Ya, Pak. Kenapa Yuda? Izin ke belakang, Pak. Oh iya, ya silahkan. Oke, Bapak, bentar, Bapak kirim dulu linknya di grup WA. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah muncul anak-anak? Sudah. Nanti soalnya seperti ini, bisa dilihat baik-baik ya. Nanti yang pertama, Ya. tulis nama lengkapmu terlebih dahulu. Iya, Pak. Kemudian Ya. nanti ada soalnya ini. Nanti soalnya itu wujudnya isian. Nah, ini nanti Ya. ada 4 soal. 1, 2, 3, 4. Pak langsung dikerjakan sekarang, Pak. Ngerjainnya nanti aja. Setelah ini nanti Oh, ya. kerjakan, Bapak tunggu ya. Karena waktunya ini cuma 70 menit. Gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Sekarang kita berdoa dulu. Oke, untuk yang mau mimpin doa penutupan, coba Cinta. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, tepuk semangat. Senang nggak belajar hari ini? Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.